Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang satuan karya pramuka. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Ditya Fatinia, kemudian Sarah Halimatus Sadiah, dan Alfian Faizi. Dengan pokok pembahasan yang pertama satuan karya pramuka, kemudian pola pembinaan satuan karya pramuka, selanjutnya prinsip dasar pembinaan satuan karya pramuka, dan yang terakhir proses pembinaan satuan karya pramuka. Satuan Karya Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan dibentuknya satuan karya adalah memberikan pengetahuan di bidang pertahanan darat sebagai anggota gerakan pramuka melalui kegiatan nyata, produktif, dan berguna bagi dirinya dan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Sebagai wadah bagi pramuka penegak untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang pertahanan darat sebagai patriot bangsa yang setia, berbakti dan menjunjung tinggi nilai luhur bangsa, dan tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pola pembinaan satuan karya pramuka. Perubahan zaman terjadi seiring waktu dan perkembangan teknologi. Manusia harus menyesuaikan diri secara transformatif dengan perubahan-perubahan tersebut. Demikian pula dengan pembinaan dan pelatihan dalam gerakan pramuka. Ketika syarat kecakapan umum yang merupakan tolak ukur pembinaan nilai dan keterampilan peserta didiknya berubah, maka kualifikasi pembinaannya juga harus berubah sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut. Salah satu perubahan dalam pembinaan kepramukaan adalah pergeseran model belajar dari yang berpusat kepada pendidik menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik atau anggota pramuka penegak pada satuan karya pramuka diasumsikan berada pada tahap belajar usia remaja. Pada usia ini, mereka dituntut agar mempunyai banyak pengalaman tentang kecakapan hidup, serta mampu memiliki konsep identitas diri yang dipercaya dan diyakini kebenarannya, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain maupun lingkungan. Oleh sebab itu, metode pembinaannya atau pembelajaran hendaknya dikemas sedemikian rupa agar memenuhi prinsip-prinsip komunikasi yang baik, yaitu awareness, interest, trial, evaluation, dan adoption. Selama ini, istilah gerakan pramuka, kepramukaan, dan pramuka digunakan secara rancu, sehingga mengaburkan pengertian sebenarnya. Gerakan pramuka adalah nama organisasi pembinaan di luar sekolah dan di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar pembinaan kepramukaan dan metode pembinaan kepramukaan. Bertitik tolak pada pengertian tersebut, maka dapat diperjelas bahwa pramuka adalah anggota gerakan pramuka yang terdiri dari anggota muda yaitu peserta didik, S, G, TD, dan anggota dewasa yaitu pembina pramuka, pembantu pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, pimpinan saka, andalan, pembantu andalan, anggota mabi, staf karyawan wartir, dan mitra. Materi selanjutnya yaitu prinsip dasar pembinaan satuan karya pramuka. Kesadaran bela negara harus dibangun, dibina, dan ditumbuhkan dalam diri setiap warga negara sejak usia dini melalui pembinaan praktis panjang hayat, di antaranya gerakan pramuka. Dalam rangka menyalurkan bakat dan minat kaum muda dalam kepramukaan, perlu dibentuk tindakan sebagai wadah bagi anggota pramuka sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan anggota satuan karya. Dibutuhkan syarat-syarat tanda kecakapan khusus yang harus dilalui oleh anggota satuan karya pramuka. Satuan karya pramuka merupakan bagian integral dari gerakan pramuka dan jajaran kuartir gerakan pramuka yang merupakan wadah pembinaan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan pengalaman pramuka penegak
dan pramuka pandega dalam berbagai bidang kejuruan atau teknologi, serta memotivasi mereka untuk melaksanakan kegiatan karya nyata dan produktif, sehingga dapat memberi bekal bagi kehidupan dan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa, dan negara sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia dan tuntutan perkembangan pembangunan dalam rangka peningkatan ketahanan nasional. Keberadaan dan kegiatan operasional dari Satuan Karya Pramuka sebagai kepanjangan proses dari pembinaan progresif sebagai hayat kepramukaan yang berlandaskan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Secara ringkas, pembinaan tersebut mengandung dua nilai, yaitu nilai formal, yaitu nilai pembinaan yang mengandung makna pembentukan watak, dan nilai material, yaitu nilai yang mengandung kegunaan praktis. Kemudian merumuskan sifat pembinaan kepramukaan yang terdiri dari 5 poin, yaitu terbuka, universal, sukarela, patuh, dan taat, serta non-politik. Terbuka berarti gerakan pramuka dapat didirikan seluruh Indonesia dan diikuti oleh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Universal berarti tidak terlepas dari idealisme, prinsip, dasar, dan metode pembinaan kepramukaan sedunia. Sukarela artinya tidak ada unsur paksaan, kewajiban, dan keharusan untuk menjadi anggota gerakan pramuka. Patuh dan taat terhadap semua peraturan dan perundang-undangan NKRI. Yang terakhir yaitu non-politik, yang berarti gerakan pramuka bukan organisasi kekuatan sosial politik dan bukan bagian dari salah satu ketahanan organisasi sosial politik. Berdasarkan prinsip dan sifat pembinaan kepramukaan tersebut di atas, maka pembinaan kepramukaan wajib memperhatikan 3 pilar pembinaan kepramukaan, yaitu modern, asas manfaat, dan asas taat pada kode kehormatan. Modern adalah suatu bentuk upaya bahwa gerakan pramuka harus selalu mengikuti perkembangan di semua lini kehidupan. Asas manfaat artinya gerakan pramuka harus melakukan kegiatan yang memperhatikan manfaatnya bagi peserta didik, serta asas taat pada kode kehormatan. Untuk materi yang terakhir yaitu proses pembinaan Satuan Karya Pramuka. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka terkait proses pembinaan organisasi kepramukaan, yaitu pertama, menerapkan teori dan konsep kepramukaan, yang kedua, menjaga atau mempertahankan moral yang baik, yang ketiga, memfasilitasi dan memberikan program pelatihan atau pendidikan berkelanjutan untuk mempertahankan kompetensi, yang keempat, mengkoordinasi disiplin dalam semua aspek kegiatan. Yang kelima, memudahkan dan mempertahankan hubungan interpersonal. Yang keenam, memberikan kesempatan untuk konseling. Yang ketujuh, mengatasi atau memanage konflik. Yang kedelapan atau yang terakhir, mengorganisir sumber daya manusia potensial sebagai aset organisasi. Oke, sekian pemaparan dari kami.